Keputihan merupakan hal yang wajar dialami wanita saat sebelum ataupun sesudah masa haid. Namun sebagian orang justru mengeluhkan keputihan yang berkepanjangan dan tak kunjung usai. Lantas, benarkah keputihan yang tak kunjung usai tanda dari gangguan kesehatan? Dan bagaimana membedakan keputihan yang normal dan tidak normal? Dr. Ridwan Mahmudi akan memaparkannya untuk Anda pemirsa Hidup Sehat Plus. Dokter, nah kita saat ini membahas mengenai yang namanya keputihan. Ini mungkin menjadi tidak jelas mungkin bagi para ibu-ibu atau bagi para wanita di rumah apakah dikatakan normal atau tidak atau tanda suatu penyakit yang serius. Nah, tapi sebelumnya apa sih keputihan ini, dokter? Ya, jadi memang kalau kita bicara definisi, keputihan itu adalah suatu penyakit sebetulnya. Penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan berwarna putih ataupun yang sejenisnya dan disertai dengan rasa gatal pada wanita. Jadi kalau kita bicara keputihan itu adalah suatu kondisi penyakit gitu pada wanita. Kalau berbicara keputihan, ya. Betul. Tapi apakah cairan yang berwarna putih itu apakah dikatakan normal atau selalu tanda penyakit, dok? Jadi memang normalnya pada alat kelamin wanita akan diliputi oleh cairan. Seperti halnya organ-organ kita yang mengandung mukosa, seperti lapisan dalam pipi, kemudian hidung pasti dilapisi oleh selaput lendir namanya atau mukosa. Ya. Nah, cairan itu bisa normal dan bisa menjadi penyakit ketika sudah terinfeksi oleh bakteri ataupun yang lainnya begitu. Oke. Dan itu bisa dikenali dengan tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Nah, sebelum ke tanda-tandanya, dokter, apa sih penyebab keputihan ini? Keputihan banyak sekali penyebabnya. Jadi mulai tadi yang pertama adalah infeksi bisa infeksi bakteri, infeksi jamur, bahkan infeksi parasit. Atau yang kedua adalah penyebabnya gangguan neoplasma atau kanker. Misalnya pada pasien-pasien yang menderita kanker serviks bisa muncul keputihan juga gejala awalnya begitu. Oke. Nah, cairan yang dikeluarkan oleh alat organ wanita itu yang berwarna putih, apakah selalu tanda penyakit? Ya, normalnya cairan alat kelamin wanita itu seperti putih telur yang mentah. Itu normal. Normalnya. Jadi itu dikatakan normal ya? Jadi dia bening, kemudian konsistensinya sedikit kental, ya. Kemudian yang kedua adalah tidak berbau dan yang terakhir tidak menyebabkan gatal pada organ kewanitaan. Gitu. Oke, itu tanda khasnya ya? Iya, tanda khasnya. Oke, baik Dokter Ridwan. Apa sih, bagaimana kita membedakan cairan organ kewanitaan yang dikatakan normal dan cairan keputihan, dokter? Iya, baik dok. Jadi kita harus kenal bagaimana cairan yang normal pada organ kewanitaan. Ya. Tadi yang kita sebutkan bahwa memang normalnya ada cairan di organ kewanitaan. Benar. Dia bening, kemudian konsistensinya sedikit kental. Kalau kita logikakan seperti tadi putih telur yang masih mentah gitu ya. Ya. Okay. Nah, ketika sudah keluar dari pakem itu dari gejala seperti itu, maka kita harus curiga bahwa ini ada suatu penyakit atau ada suatu keputihan yang harus segera butuh pertolongan gitu. Okay. Apalagi kalau saya dengan gejala disertai gejala misalnya gatal. Ataupun bau yang bisa amis, bisa busuk dan sebagainya. Oke, itu sudah pasti keputihan dan itu sudah pasti patologis. Betul. Merupakan kelainan ya? Ya, betul. Keputihan yang merupakan suatu penyakit. Suatu penyakit. Ya, betul. Nah, ada kan fakta mitos yang beredar di masyarakat nih dokter. Katanya cairan putih 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali dianggap normal. Nah, itu sebenarnya gimana dokter? Iya, memang cairan organ kewanitaan bisa meningkat produksinya secara normal pada dua kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi ovulasi. Ya. Nah, kondisi ovulasi atau pada masa subur, tapi tetap ciri-cirinya adalah seperti yang kita sebutkan warnanya tadi ya. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah sebelum dan menjelang haid. Sebelum dan menjelang haid, tapi tetap konsistensinya, kemudian ciri-cirinya seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, di luar kondisi itu, maka normalnya cairan vagina tidak banyak terdeteksi gitu. Ya. Jadi mungkin ini perhatian juga bagi para wanita. Pokoknya yang kita katakan normal adalah cairan berwarna bening. Ya. Namanya udah berwarna atau berubah warna dikatakan tidak normal. Betul. Harus periksa ya, harus ada perlu pengobatan. Ya.
Dokter, nah keputihan ini kan bisa terjadi pada seluruh wanita, baik wanita dewasa ataupun remaja ya. Nah, kalau keputihan ini terjadi secara terus-menerus, apakah itu petanda suatu gangguan kesehatan tertentu atau gimana, dokter? Kemungkinan iya, kemungkinan besar iya. Kenapa? Karena memang tadi kita katakan fase-fase di mana terjadi peningkatan produksi cairan organ kewanitaan terkait dengan hormon estrogen tentunya. Itu tadi di fase subur, kemudian sesaat sebelum ataupun sesudah haid. Nah, kalau kondisi itu masih normal. Masih normal. Tapi ketika terjadi sepanjang siklus haid, maka kita khawatir umumnya itu suatu kondisi keputihan yang tidak normal. Iya, iya. Nah, biasanya penyakit-penyakit apa saja, dokter? Banyak sekali sih penyebab penyakit yang terkait dengan keputihan. Yang paling umum biasanya? Paling umum adalah infeksi tadi. Infeksi ya. Infeksi. Kalau sudah ada infeksi, maka akan terjadi keputihan di sepanjang masa haid. Bahkan saat haid pun bisa terjadi infeksi keputihan, ditandai dengan keluhan yang gatal. Gitu. Selain infeksi, apa lagi, dokter? Salah satunya adalah neoplasma atau tumor. Ya, tumor di sekitar vagina atau di serviks bisa memproduksi cairan keputihan juga. Atau sisa-sisa sel mati, karena kan kita tahu bahwa tumor atau sel kanker itu ada yang mati karena dia sangat tumbuh cepat sehingga sebagian mati, sehingga akan menimbulkan baunya menjadi bau jaringan mati atau bau busuk begitu. Kalau ada kecurigaan keputihan dengan berbau busuk, maka itu harus sangat hati-hati bahwa ya. ada kemungkinan gejala kanker serviks begitu. Baik, Dokter Ridwan, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan ini, pemeriksaan keputihan? Ya, jadi memang kalau kita curiga keputihannya adalah keputihan yang suatu penyakit, maka kita harus segera periksa ke dokter. Apa tandanya? Yang pertama adalah keputihannya berubah warnanya, yang tadinya bening, putih seperti apa tadi, putih telur yang mentah. Telur itu yang dikatakan ya, normal. Normal. Berubah misalnya menjadi kuning, atau berwarna hijau, atau berwarna kemerahan, maka itu harus segera kontrol. Harus segera ya. Atau menimbulkan gejala, misalnya baunya bisa bau amis, atau bisa berbau busuk, atau menyebabkan gatal. Maka ketika timbul keluhan gejala, itu tandanya keputihan yang harus diperiksa secara medis. Harus segera dilakukan pemeriksaan ke tenaga medis ya. Betul. Oke, nah ini dokter, yang mungkin yang perlu diinfokan kepada mungkin yang mengalami keputihan bagi wanita di rumah, apa sih tips supaya terhindar dari keputihan ini? Ya, jadi memang kita katakan 90% keputihan penyebabnya infeksi. Bagaimana cara mencegah supaya organ kewanitaan tidak mengalami infeksi? Tentu yang pertama kita harus sadar bahwa di organ kewanitaan itu ada flora normalnya, ya Lactobacillus species dan itu ya. Bagaimana kita menjaga supaya Lactobacillus itu tetap normal? Kita hindari penggunaan douching vagina dengan antiseptik yang berlebihan, karena akan membunuh kuman normal yang ada di flora normal yang ada di vagina. Gitu. Kemudian berikutnya adalah perilaku seksual yang normal, yang sehat. Kenapa? Karena mayoritas kuman atau penyebab infeksi keputihan itu ditularkan atau masuk melalui hubungan seksual. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir adalah kalau ketemu keluhan keputihan dengan berbau busuk, maka kita harus hati-hati bahwa ini ada jaringan yang mati di dalam yang bisa berasal dari suatu gejala kanker serviks begitu. Nah, itu harus kita waspadai. Nah, ini dokter, mungkin kan sebelum kita ke tenaga medis atau ke rumah sakit atau ke dokter terdekat, apa sih yang perlu kita lakukan? Pengobatan di rumah, mungkin ada dokter? Bahan-bahan yang di rumah atau gimana dokter? Ya, memang yang khas dari organ kewanitaan itu adalah pH-nya ya. Jadi salah satu bagaimana tadi pencegahan kita terhadap biar tidak mudah terinfeksi keputihan adalah menjaga pH supaya pH organ wanita itu tetap asam. Salah satunya adalah menggunakan sabun-sabun kewanitaan yang pH-nya berkisar antara 3 sampai 5. Nah, kalau menggunakan sabun mandi biasa, maka akan mudah untuk terjadi keputihan. Nah, kalau sudah terjadi keputihan, maksudnya pencegahan pertama bisa dilakukan juga dengan salah satunya dengan penggunaan sabun kewanitaan. Atau ada mungkin tanaman herbal atau mungkin yang di rumah yang memang ada beberapa penelitian menggunakan sirih misalnya ya. Itu memang terbukti untuk awal-awal bisa membunuh kuman-kuman yang patologis, tapi penggunaan yang berlebihan pada preparat sirih juga bisa membunuh flora normal
yang ada di vagina. Jadi memang harus sangat selektif untuk pemakaian. Untuk awal-awal mungkin oke. Tapi kalau untuk terus-menerus ya kita harus hati-hati. Tidak dianjurkan ya. Mungkin pencegahan awal bisa saja menggunakan tanaman herbal seperti sirih. Ya, gitu. Tapi untuk selanjutnya memang harus konsultasi. Ya, betul. Oke dokter, terima kasih informasinya Sama-sama. sangat menarik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apalagi para wanita di rumah dalam menjaga kesehatan organ wanita. Oke, demikianlah Bincang Sehat kali ini. Saya Dr. Ekles bersama Saya Dr. Ridwan Mahmud, NSPOG. untuk Hidup Sehat Plus.